Hai teman-teman, kembali lagi di Dada Sapa dari Anadas Menyapa edisi Bincang Pintar. Hai, saya Willy Nazila yang akan menemani kalian pada podcast kita kali ini. Tentunya saya tidak sendirian. Kami hadirkan nih Mas Ganteng dari kelas 11 Silang 1. Yuk Mas, perkenalkan diri kamu. Halo, saya Muhammad Rangga Wildan. Tema dari podcast kita hari ini adalah belajar bersama siswa berbakat SMK Darusolihin. Waduh, kalau tema kita sudah siswa berbakat nih, pastinya akan banyak opsi. Karena pada dasarnya di SMK kita banyak siswa yang berbakat. Yang pasti bukan aku ya teman-teman. Ya, kamu di sini hostnya. Tapi Mas Rangga, siapa tahu nih di next generation SMK kita bisa jadi siswa berbakat. Yuk teman-teman, kita sama-sama belajar pada tamu kita hari ini. Tamu kita hari ini bisa dibilang dua siswa populer di SMK kita. Anak Darusolihin pasti tahu lah siapa mereka. Karena selain cakep, dua tamu kita hari ini juga memiliki bakat dan sering mengikuti kegiatan di sekolah ini. Iya sih, kita Darusolihin pasti tahu siapa mereka. Tapi untuk yang belum tahu nih, yuk kita kenalan sama-sama. Hai. Aku dulu apa kamu duluan yang kenalan? Ada mas dong. Hai, nama aku Sylviana Farusiana. Aku sekarang kelas 12 di SMK Darusolihin. Aku mengambil jurusan multimedia. Hai, kenalkan aku Farhan dari kelas 12 di KW 1. Gimana teman-teman? Cakep-cakep kan? Tapi dia itu lebih cakep di aslinya, ya kan ya? Bener banget, kedua kakak ini memiliki beberapa kesamaan. Makanya sengaja kita undang mereka berdua ke sini. Selain di jurusan yang sama, mereka ini juga mengikuti kelas industri di SMK kita. Mbak Sylvie, apa sih kelas industri itu, Mbak? Kelas industri adalah kelas unggulan yang ada di SMK Darusolihin. Nah, di SMK kita itu ada dua kelas industri. Yang pertama untuk jurusan DKV. Untuk jurusan DKV kita itu berhubungan dengan Gamelab Indonesia. Nah, untuk jurusan yang kedua yaitu TKJ. Untuk TKJ kita itu berhubungan dengan Mikrotik Academy. Nah, berhubung kita itu jurusannya DKV, jadi kita itu berhubungan dengan Gamelab Indonesia. Wah, berarti tidak semua siswa ya Kak yang bisa mengikuti kelas industri ini? Tidak, karena kalau kita mau mengikuti kelas industri, kita itu harus melewati tes-tes terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nih kak, tesnya itu seperti apa? Kalau untuk tesnya sendiri itu biasanya dilakukan pada saat kenaikan kelas 12 atau 11. Nah, untuk alurnya sendiri itu untuk siswa dari DKV 1 dan DKV 2 itu dikumpulkan di lab. Kemudian nanti untuk pembimbingnya akan memberikan soal yang akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tidak hanya tes itu saja, ada tes pengetahuan dan juga yang dinilai attitude kita, sikap kerjanya. Sikap sih penting. Iya. Dengar-dengar Mas Farhan beberapa kali pernah meraih Best of the Week di Gamelab ya? Iya betul. Pernah 2 kali kan. Pada yang pertama itu ada desain logo. Desain logo saya buat kurang lebih 1 minggu dengan alur riset terlebih dahulu untuk masalah, kemudian apa yang harus dilakukan, terus kemudian untuk yang selanjutnya mencari elemen untuk elemen-elemen yang sudah ditentukan dari riset tersebut. Nah, dari riset tersebut kita bisa membuat vektornya. Nah, untuk yang saya ambil atau yang saya buat itu dari Hasini atau nelayan adalah logo Fisherman. Logo ini bisa dilihat pada official IG di Gamelab Indonesia. Nanti ada tag-nya di situ. Terus untuk yang kedua itu dari desain UI dan UX. Tapi yang di kasus saya ini adalah desain UI. Perlu diketahui UI dan UX itu berbeda tapi punya kaitannya satu sama lain. Untuk UI sendiri itu adalah user interface yang tujuannya di mana untuk mempercantik sebuah aplikasi agar kita bisa tertarik untuk melihat aplikasi tersebut. Nah, untuk UX sendiri itu adalah user experience. Dari namanya saja kita sudah tahu, experience kan berarti pengalaman. Biasanya ini kita temukan, untuk contoh simpelnya saja, kita temukan pada aplikasi belanja kayak Shopee, terus kemudian Lazada dan Tokopedia. Nah, ketiga aplikasi ini kan mempunyai UX dan UI berbeda. Dari UI-nya saja, tiga ini kan punya warna yang berbeda. Untuk isinya kan pasti beda-beda antara tata letaknya itu.
belanja di sini, terus nanti pesannya di sini, ceknya pengirimannya di sini, kayak gitu. Dari untuk UX-nya sendiri kita pengalaman ya, untuk pengalaman pasti kita ingin untuk memberikan sebuah pengalaman yang Yang terbaik untuk ya, pengguna. ya dari kelancaran aplikasinya, kemudian enjoy-nya ketika kita menggunakan aplikasi tersebut itu kayak apa? Kan pasti kalau kita ngelek-ngelek kan agak susah ya, kayak malas gitu. Iya, makasih. Makasih. Gitu. Untuk masuk di Best of the Week ini ada kriteria tertentu nggak? Kalau kriteria dari Game Lab pasti ada, tapi kita tidak tahu yang pasti. Tapi untuk dari kita sendiri melihat bahwa materinya itu seperti apa, kita bisa maksimalkan materi tersebut. Misal kita buat poster nih, poster kan pasti ada keseimbangannya, terus nanti iramannya seperti apa kayak itu. Jadi kita maksimalkan itu, nanti kita apply atau kita kirimkan kepada pihak Game Lab, nantinya akan dipilah dan dipilih. Nanti yang terbaik itu seperti apa, nanti bisa diapresiasi atau bisa dipost. Tapi ada dua tipe sebenarnya. Untuk yang biasanya itu ada pada grup WA, karena apresiasinya itu dari grup WA. Terus kemudian yang kedua ini dari official IG. Nah itu lebih pahal lagi apresiasinya. Pokoknya yang penting kita udah berusaha. Kalau Best of the Week itu urusan Game Lab-nya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik lah untuk kita. Ya. Kami juga berada di jurusan sama dengan Mas Farhan nih. Kira-kira apa sih yang perlu kami dalami dalam membuat suatu desain? Kalau dalam mendalami sebuah desain, pastinya kita harus mendalami semua materi. Tapi sebelum itu kita harus tahu mendasar atau belajar dari dasar dulu. Jadi nggak bisa langsung nanti naik ke atas, kemudian jadi desain yang bagus kan nggak bisa. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu. Yang mungkin basic ya, kayak prinsipnya, terus irama-iramanya kayak gitu. Jadi kita harus tahu. Nah setelah kita belajar dari dasar-dasar tersebut, kita bisa kembangkan lagi, kita bisa tingkatkan lagi agar desain kita menarik untuk dilihat oleh orang. Dan untuk membuat desain sebenarnya kita harus tahu target marketnya itu seperti apa. Karena kebanyakan membuat desain ya, itu hanya membuat saja. Jadi nggak tahu marketnya itu siapa, tujuannya itu untuk siapa. Kalau anak-anak dan orang dewasa kan pasti berbeda untuk tujuannya, untuk warnanya, terus kemudian gaya desainnya kan berbeda. Untuk yang paling pentingnya lagi itu sebenarnya diplagiasi ya, untuk sekedar mengingatkan, karena kebanyakan dari kita sendiri itu mesti sering melakukan plagiasi, tapi kita harus modifikasi lah, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Karena mencari referensi itu nggak salah, karena kita sebagai manusia biasa kan pasti otaknya agak terbatas ya, untuk ujung-ujungnya pasti kita butuh referensi dari Google ataupun yang lain. Nah itu kita kembangkan lagi agar bisa menjadi desain yang berbeda dari yang lain dan menjadi ciri khas kita kayak gitu. Baik. Kalau Mbak Silvi nih selama hampir 2 tahun mengikuti kelas industri, apa sih Mbak perbedaan mengikuti kelas industri dan tidak mengikuti kelas industri? Perbedaan mengikuti kelas industri dan tidak mengikuti kelas industri. Kalau kita mengikuti kelas industri, kita akan dapat materi apa yang belum kita dapat dari sekolah. Dan juga kita itu di dalam kelas industri kita itu dapat meningkatkan skill kita dan mengasah skill kita. Karena di dalam kelas industri kita itu benar-benar dibimbing dari pihak Game Lab-nya sendiri. Jadi kita belum paham dalam-dalamnya Corel Draw, kita itu jadi lebih paham. Jadi untuk materinya itu step by step ya, karena kan kita sebagai orang yang memang awal atau yang memang baru gabung ke Game Lab, pasti kan nggak mungkin kita langsung dihadapkan pada soal yang memang susah. Jadi kita harus bertahap antara yang mudah dulu gitu. Yang mudah dulu, kayak yang dulu kita alami gitu, kayak yang tugas pertama seperti membuat kotak dan lingkaran. Terus kemudian lanjut lagi untuk membuat poster gitu. Jadi bertahap ya. Nah, jadi nggak bisa langsung nanti kayak membuat yang desain yang terus kemudian yang bagus banget nggak bisa. Butuh proses ya. Prosesnya kan masih panjang kayak. Selain kita bisa masuk ke kelas industri, kita juga bisa magang ke Game Lab Indonesia. Nah, kita itu juga pernah magang ke Game Lab Indonesia. Setelah magang di Game Lab Indonesia, kita itu dapat tugas dari kepala sekolah
mengumpulkan informasi-informasi yang ada di sekitar lingkungan sekolah, lalu kita masukkan ke website SMK kita. Jika kalian ingin tahu dalamnya website SMK kita, kalian boleh cek di website SMK kita. Oh ya, yang kemarin itu misalnya menyelesaikan berapa Pak untuk yang magangnya? Kan tugasnya kan beda-beda ini. Totalnya berapa tuh? Tugasnya itu kalau aku sendiri sih menyelesaikan 7 tugas, karena kalau waktu kita magang itu semakin cepat semakin lebih baik. Semakin kita mengumpulkan tugasnya cepat, kita itu dapat tugasnya itu lebih banyak. Jadi kayak ngebut gitu, ngerjakannya harus ngebut. Oh iya. Kan soalnya kan itu tugasnya kan beda-beda ya, karena satu tugas itu isinya kan bisa beragam. Misal kita satu tugas nih, itu ada A, B, C, D sampai F. Ya, Nah, itu jadi banyak. beda-beda. Banyak. Jadi Makanya kita tuh nggak bisa santai-santai Iya. kayak gitu. Kalau- Kita harus ngebut. kalau kita pengerjaannya cepat, pasti lebih cepat, mungkin bisa 3 hari lah kita bisa dapatkan tugas yang baru. Iya. Kira-kira ada kesusahan nggak waktu mengerjakan tugas itu? Kalau kesusahan dari aku sendiri nggak susah ya sebenarnya. Kalau dari toolsnya itu kita memakai tools yang kita pelajari di awal kayak pen tool, freehand, cancode kayak itu. Tapi untuk yang memang waktunya itu yang lama sebenarnya karena tugasnya yang banyak. Terus kemudian itu semua elemen yang kita buat di situ itu manual. Jadi harus persatu, harus persatu. Buat sendiri-sendiri. Iya, Iya. kayak misal kita buat karakter nih. Kita buat karakter kan dari lampu dulu, terus kemudian dari baju, dari sepatu dan lain-lain sampai benar-benar jadi wah gitu. Untuk kesabaran ya. Iya, memang lama. Ya kalau dari aku sendiri sih kesusahan itu pasti ada. Apalagi kalau temannya itu sudah mendapat tugas baru. Jadi kita tuh kayak Rasa tertinggal. iya, kita tuh jadi harus benar-benar ngebut. Jadi kalau susah ya pasti ada susahnya. Tapi enak. Tapi ya enak juga. Iya Kak, sebelum kita lanjut, aku ada informasi nih untuk teman-teman bahwa di SMK kita ini masih membuka loh pendaftaran untuk peserta didik baru. Dengar-dengar gelombang 1 sudah berakhir ya untuk pendaftarannya. Tenang Mas, masih ada gelombang 2 mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 22 Juni. Tapi yang gelombang 2 ini ada tes kejurusannya ya teman-teman. Dengar-dengar tes kejuruannya itu mudah loh teman-teman. Tes kejuruan ini bertujuan untuk mengetahui basic kita sebenarnya. Basic kita itu mengarah kemana? Ke multimedia atau ke TKJ. Karena kan kita harus tahu kalau minat kita ke multimedia terus kemudian kita masukkan ke TKJ kan agak gak cocok ya, agak nyaman ya. Gak nyambung. Iya, harus ada tes biar kita tahu basicnya kemana. Oke teman-teman, itu saja informasi dari saya. Silakan dilanjut pertanyaan baik. Selain kedua kakak ini selain mengikuti kelas industri, mereka juga anggota OSIS di SMK kita. Dan kabarnya mereka juga pernah mengikuti Paskib. Dan yang lebih menarik lagi, Mbak Silvi ini pernah terpilih menjadi pengibar bendera di tingkat kecamatan loh. Iya benar, bukan hanya menjadi pengibar bendera saja, tapi waktu itu alhamdulillah saya terpilih menjadi pembawa baki pada pengibaran bendera. Berapa lama sih Mbak latihannya Paskib itu? Kalau di tingkat kecamatannya sendiri itu cuma 2 minggu, karena waktu tahun saya itu yang dipilih itu cuma barisan 8, barisan intinya saja. Kalau yang tahun 2023 kemarin itu kan lengkap, pasukan lengkap. Kalau yang saya kan cuma barisan intinya saja, jadi cuma sedikit waktu latihannya. Itu gimana perasaan Mbak Siti ketika dipilih membawa baki bendera itu gimana? Ya awalnya tuh kayak seneng gitu, bangga, soalnya dari dulu kayak lihat-lihat yang di istana gitu kan kayak Wow gitu ya? ya jadi saya terpilih gitu menjadi pembawa baki, ya seneng. Mbak Silvi ini selain mengikuti Paskib, Mbak Silvi pernah mengikuti lomba antar sekolah seperti lomba pidato dan juga lomba gerak jalan. Kalau lomba gerak jalan, alhamdulillah SMK kita hampir setiap tahun juara 1 tingkat kecamatan. Bahkan dulu pada tahun 2022, Reku Mbak Silvi ini pernah mewakili kecamatan Puger dan pada saat itu meraih juara 2 ya Mbak? Iya bener, pada tahun 2022 regu saya mendapatkan juara 1 di tingkat kecamatan. Tapi bukan regu saya saja loh, regunya Mas Zaran juga mendapatkan juara 1. Serajin. Iya. Lah pada tahun 2022 itu yang mendapatkan juara 1 di tingkat kecamatan itu dibawa ke tingkat kabupaten.
Nah, alhamdulillah di tingkat kabupaten, regu saya mendapatkan juara 2 meskipun nggak juara 1 kan bisa membawa nama baik sekolah kita. Keren sih. Dan pada tahun 2023, regu saya juga mendapatkan juara 2 karena waktu itu disalib sendiri sama adik-adiknya. Padahal adik-adiknya itu baru berpengalaman ikut gerak jalan, bisa jadi juara 1. Untuk Mas Farhan, setelah hampir 3 tahun nih berada di SMK Darusolihin, ada nggak sih hal yang paling berkesan buat Mas Farhan? Kalau paling berkesan, semuanya berkesan untuk saya karena mengalami semua proses yang saya alami dari SMP terus kemudian SMK yang dulunya nggak bisa merasakan yang namanya ranking, terus kemudian bisa merasakan ranking di sini. Alhamdulillah untuk semuanya saya rasakan dari support guru, terus kemudian murid-murid di sini, teman-teman sekolah saya, karena dengan itu saya mengetahui dan bisa mengembangkan apa yang menjadi minat saya yang dulunya saya agak tertinggal lah karena dikatakan, karena dulu saya pernah menjadi siswa yang ranking 15, gak pernah merasakan ranking yang 10 besar lah kayak gitu. Jadi semuanya berkesan menurut saya. Kalau Mbak Silvi sendiri selama 3 tahun nih, apa sih suka dukanya berada di SMK kita? Suka dukanya, kalau dukanya lebih sedikit sih, lebih ke senengnya saja. Senengnya itu banyak, tapi yang lebih penting tuh di sini kita bisa dilatih mandiri dan kita tuh mendapatkan teman-teman yang baik. Dan kita tuh mendapat pelajaran yang belum kita dapat di SMP. Nah, di sini kan juga kan kita dipelajari komputer, jadi kita itu bisa mengerti lebih dalam apa itu tentang komputer. Oke teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan sedikit cerita dari Mas Farhan dan Mbak Silvi. Untuk teman-teman, selalu semangat belajar ya untuk menjadi siswa yang berbakat. Dan jangan lupa juga sebagai seorang anak kita harus bisa membahagiakan orang tua. Paling tidak jangan membuat mereka susah teman-teman. Jangan sampai membuat kecewa kedua orang tua. Bisa dicontoh nih dari Mbak Silvi dan Mas Farhan yang banyak mengukir prestasi dan membanggakan kedua orang tua. Terima kasih untuk Mbak Silvi dan Mas Farhan Sama-sama. sudah berbagi ilmu dan berbagi pengalaman di Dada Sapa. Dan semoga bisa nanti kesini lagi. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk tinggalkan komentar sebagai perbaikan podcast kami dan kasih saran nih siapa yang akan kami undang di episode selanjutnya. Untuk adik-adik yang ingin mendaftar di SMK kita, bisa langsung datang di SMK Darusolihin atau kunjungi web kami di deskripsi box ya. Jangan lupa untuk tonton terus Dada Sapa di edisi-edisi selanjutnya. Dadah! Dadah.